Sebelum kita memulai renungan kita, mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih atas hari ini yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Pada malam hari ini kami akan merenungkan firman Tuhan. Tuhan tolong hadirlah dalam hati dan pikiran kami melalui roh-Mu sehingga kami dapat mengerti, terlebih lagi menghidupkan firman ini dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Ikat pinggang kebenaran. Jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran. Efesus 6 ayat 14. Sama sekali tidak ada perlindungan terhadap kejahatan kecuali kebenaran. Tidak ada orang yang dapat berdiri teguh untuk kebenaran yang di dalam hatinya tidak ada kebenaran. Hanya ada satu kekuatan yang dapat membuat dan menjaga kita tetap teguh. Kuasa Allah yang diberikan kepada kita melalui kasih karunia Kristus. Ada banyak orang di gereja yang menerima begitu saja bahwa mereka memahami apa yang mereka percayai. Tetapi sampai kontroversi muncul, mereka tidak tahu kelemahan mereka sendiri. Ketika dipisahkan dari orang-orang yang seagama dan dipaksa untuk berdiri sendiri-sendiri untuk menjelaskan keyakinan mereka, mereka akan terkejut melihat betapa bingungnya ide-ide mereka tentang apa yang telah mereka terima sebagai kebenaran. Tuhan memanggil semua orang yang percaya firman-Nya untuk bangun dari tidur. Cahaya yang berharga telah datang tepat untuk saat ini. Itu adalah kebenaran Alkitab, menunjukkan bahaya yang ada di depan kita. Terang ini seharusnya menuntun kita pada belajar kitab suci yang rajin dan pemeriksaan paling kritis terhadap posisi yang kita pegang. Orang-orang percaya tidak boleh bersandar pada anggapan dan gagasan yang tidak jelas tentang apa yang membentuk kebenaran. Iman mereka harus kokoh didasarkan pada firman Tuhan, sehingga ketika waktu ujian akan datang dan mereka dibawa ke hadapan dewan untuk menjawab iman mereka, mereka dapat memberikan alasan untuk harapan yang ada di dalam mereka dengan lemah lembut dan hormat. Ajaran teologi populer yang salah telah membuat ribuan orang skeptis dan kafir. Ada kesalahan dan inkonsistensi yang banyak dikecam sebagai ajaran Alkitab yang benar-benar interpretasi yang salah dari kitab suci. Daripada mengkritik Alkitab, marilah kita mencari dengan ajaran dan contoh untuk menyajikan kepada dunia kesuciannya, kebenaran yang memberi kehidupan, agar kita dapat memuji Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan ke dalam terang-Nya yang ajaib. 1 Petrus 2 ayat 9. Kebenaran berdiri kokoh di atas batu karang abadi. Sebuah fondasi yang badai dan topan tidak akan pernah memindahkannya. Jangan menurunkan panji kebenaran untuk bersatu dengan pesan serius untuk hari-hari terakhir ini. Apapun yang akan cenderung menyembunyikan ciri khas iman kita. Demikianlah renungan malam kita pada hari ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih atas renungan yang Tuhan sudah berikan melalui firman-Mu, mengajarkan kepada kami bagaimana kami harus berpegang teguh kepada prinsip dan juga kebenaran yang Tuhan sudah berikan, di mana kebenaran itu mengubahkan hidup kami, dan biarlah dengan kuasa roh-Mu tinggal dalam hati dan pikiran kami dapat semakin hari karakter kami dapat semakin sama dengan karakter Yesus, dan kami dapat menghidupkan firman ini menjadi saksi-Mu bagi orang-orang sekitar kami. Terima kasih Bapa atas janji-Mu yang selalu pasti dalam kehidupan kami. Kami memohon ampun atas dosa dan kesalahan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.